Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengawasan ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan dalu punika senajan kondisinipun riwis-riwis tetap kanthi izinipun Allah lan rahmatipun Allah kita saged pepanggihan malih wonten pengawasan rutin kanthi maos saha ngaos isinipun Al-Qur'an. Pepanggihan kelemben sampun kita maos surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah. Ing antawisipun berkawis ingkang saged kita pendhet ilmu saking surat Al-Jumu'ah kathah sanget lan ing antawisipun ayat nomor 9 nalikanipun Allah nimbali tiang-tiang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati. Wong-wong sing padha iman, nalikane awakmu ketika kamu dipanggil, diseru untuk melaksanakan sholat Jumu'ah, maka fas'au ila dzikrillah, pendang gage-gageo cepet-cepet bersegeralah. Injih punika ila dzikrillah, maknanipun ila dzikrillah maksudipun enggal-enggal tumuju marang sholat. Mula yang antese para ulama ugi nalikanipun niki mboten namung sekedar salat Jumat mawon, ananging ugi salat wajib sanesipun. Nalikanipun sampun adzan dipun kumandangaken enggal-enggal tumuju tindak dhateng masjid. Dipun tilaraken daganganipun, dipun tutup tokonipun, dipun tilaraken pendamelanipun niki ing antawisipun, lan mekaten kala wau niki lumampah terus ngantos sapunika wonten injih punika negeri Saudi Arabia. Langkung-langkung wonten Mekah lan Madinah. Papan panggenan mandhapipun ayat-ayat Al-Qur'an. Nggih. Langsung Bapak Ibu para jamaah wonten dalu punika kita badhe nglajengaken waosanipun saking surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun. Monggo dipun simak. Kita baca surat Al-Munafiqun. Pun siap? Kang bete. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Bapak-bapak kurang serempak kan nggih. Kalau karo ibu-ibu. Udine wong lanang kan luwih banter. Keras, tegas. Suwun Pak Joko. Tambah padang. Iya. Asule malih. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله
وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ليخرجن الأعز منها الأذل أذل bukan azal bi adzal la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal walillahil 'izzatu wa lirasulihi walil mu'minin ولكن المنافقين لا يعلمون ولكن المنافقين لا يعلمون
nun tasdid didengungkan walakinnal munafiqina la ya'lamun ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين fa'asod sodnya double dalnya double fa'asoddaqa wa akum minas solihin walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha Bismillahirrahmanirrahim walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha dereng pas Allahipun kirang tebel lamipun kurang ditekan walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha idza jaa ajaluha
wallahu khabirum bima ta'malun. Ya, alhamdulillah surat Al-Munafikun niki bahas babagan kondisinipun tiang-tiang munafik. Ya, munafik akbar. Tiang ingkang lahiripun bersahadat, klambinipun Islam, dohiri Islam ning atine nentang Islam. Nggih. Ning pembahasanipun mboten dalu punika. Jeng ben insyaallah. Terus sakniki kondur. Oh. Mboten anu, napa niku midodareni? Mboten tak undangan. Oh, nggih pun. Nek Pak Ari paling gangsal. Dalu punika kula badhe bahas pembahasan ingkang jumbuh kalian kondisi injih punika babagan musibah. Mula pembahasan surat Al-Munafikun kula tunda pepanggihan jeng ben insyaallah. Dipun diwaos melih dibahas. Dalu punika kula badhe bahas perkawis ingkang jumbuh kali kahanan injih punika kathahipun musibah. Bapak Ibu para jamaah kaum muslimin wal muslimat ingkang tansahipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sepindah kita tumut bela sungkawa kalawan seperanganipun panggenan ingkang enten-ipun musibah dumawah ngingingi seperanganipun saking papan panggenan wonten bangsa Indonesia punika. Langkung-langkung ingkang wonten Cianjur lan sekitaripun. Bapak Ibu para jamaah, kita ndongaaken mugi-mugi sedherek kita ingkang kenging musibah ingkang ngantos tilar donya dipun apura dosanipun dening Allah Subhanahu wa taala. Lan keluarga ingkang dipun tinggal dipun paring kesabaran saha keistiqomahan lan ganjaran ingkang ageng. Lan dipun paring gantos ingkang langkung sae. Salajengipun boten kalah pentingipun entenipun musibah punika sageta ndadosaken ibrah, pelajaran, nasihat kagem tiang-tiang ingkang mireng, tiang-tiang kang nyawang duka punika ingkang panggenanipun celak utawi tebih. Niki termasuk paling pokok. Adanya musibah hendaklah menjadi ibrah, pelajar dan nasihat. Sebab menapa para jamaah entenipun musibah punika tiang punika nggadahi mapinten-pinten pemanggih setunggal tiang sing boten gubris gitu. Pokoknya musibah bencana alam wis gitu. Mula akhiripun golek sing miturut piyambakipun luwih aman saka musibah. Kinten-kinten enten mboten? Mboten enten jane. Sakniki manggon gunung longsor. Pinggir laut tsunami. Gitu Pak? Neng kutha gempa bumi padha wae. Banjir. Nggih. Neng ora-ora angin. Sejatosipun wonten pun di papan kemawon kita manggen kita mboten aman saking entenipun musibah. Kejawi lan niki mengke.
Mula babakan musibah punika niku tiyang nomor setunggal mboten gubris. Nomor kalih sing kebablasan. Sinten niku? Tiyang ingkang ngiyakini nek musibah niku kersanipun Allah ning suudon dumateng Allah. Gusti Allah kira adil yo. Lah ngopo? Lagi masa musibah ngene dhewe tok liyane ora. Berarti karepe pripun, Pak? Kon kabeh kiamat. Gitu? Niki. Allah ki dolim yo. Lho kok dolim? Jadi karo hambane ora sayang no. Itu pemahaman yang kebablasan. Nah, sing nomor 3 tiyang nalikane pun enten musibah saged mendhet ibroh pelajaran lan nasihat. Sehingga dados pepeling lan pepemut dados sadar. Bapak Ibu para jamaah, berkaitan dengan musibah ada 4 poin yang akan saya bahas. 1, keyakinan yang harus kita tancapkan dalam hati kita, yaitu bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Keyakinan yang harus kita tancapkan dalam hati kita, kapanpun, dimanapun, bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Itu yang sering kita baca dalam sholat. Saya sekarang mau tanya, makna dari Rabbul Alamin itu apa? Napa Pak? Jenengan pun maos musal wasur dan surah Al-Fatihah saben sholat. Seprono seprene kudune wis paham. Tur nggih pun kula bahas ten mriki. Zaman bahas surat Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas lan surat-surat sanesipun menawi pas manggihi enten kalimat Rabbul Alamin. Ayo. Sinten sing kemutan mas-masnya, adik-adik. Gimana? Paham ndak? Nun? Ini kan arti terjemahan niko Tuhan semesta alam. Maka maksudnya Tuhan semesta alam itu apa? Pemilik segala-galanya. Pemilik. Genah niku. Ya. Napa Bu? Nun? Ya, 3 poin itu cukup. Cakupan Rabbul Alamin, Rabbun itu maknanya adalah pencipta, penguasa, pengatur. Tak ulangi lagi. Mang catet minimal yang jero ati. Pencipta, penguasa, pengatur. Ya, anak muda-muda harus semangat nyatet, ya. Nah, catat itu ngaji itu. Siapa tahu nanti anak-anak muda jadi pengganti, ya. Pencipta, penguasa, pengatur. Bahwa Allah itu pencipta alam semesta. Allah itu penguasa alam semesta. Allah itu pengatur alam semesta. Semesta ini apa? Seluruh alam dunia, alam akhirat, alam kubur kabeh. Alam ngisor, alam dhuwur sedanten. Allah pencipta alam. Ya. Alam niku apa? Alam itu apa? Alam itu ma siwallahi huwal alam.
apa saja selain Allah itu alam. Langit seisinya, bumi seisinya, neraka seisinya, surga seisinya, di atas langit ada kursi, ada arsy. Seluruh makhluk itu adalah alam, bagian dari alam. Dan Allah yang menciptakan laut, udara, air, bumi, semuanya. Menungso. Yang kedua, bagian dari Rabbul Alamin adalah penguasa. Allah yang menguasai alam, Bapak Ibu. Ya. Maka adanya, tidak adanya, munculnya, tenggelamnya, wujudnya, hilangnya, itu semua dalam kekuasaan Allah. Allah yang menguasai angin, yang menguasai air, menguasai laut. Maka dulu ketika Nabi Musa alaihissalam ingin nyebrang laut, diperintah oleh Allah memukulkan tongkat, akhiripun lautnya semila. Barampung dumugi pinggir, lautnya pun balik meleh. Sedanten tunduk kali Allah. Penguasa laut mboten enten makhluk sanes. Mboten makhluk, tetapi penguasa adalah Allah Subhanahu. Mila kadang tsunami, kadang surut, Allah yang menciptakan dan menguasai. Yang ketiga, Allah yang mengatur. Nyipta, menguasai dan mengatur. Sering kita mendengar, "Wis Mas, tak pasrah kalau sing kuwasa, sing gawe, sing ngatur," gitu. Ngatur apa Bapak Ibu? Ngatur sedantenipun. Dulu kita lahir ke dunia, kita enggak ada usul dari kita. Murni diciptakan Allah. Murni pemberian Allah. Dengan anggota tubuh yang serasi, yang semuanya itu sesuai dengan fungsinya. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara. Lan sedanten punika pun enten jaluripun piyambak-piyambak. Sing metu saka kuping jenenge curek, nggih. Nek saka irung upil gitu. Saka cangkep tutuk idu. Nggih. Sing banyu metu saka ngisor uyuh. Nusawi ibu apa niku pas nglairke enten ASI. Dia semuanya. Padahal sedanten mlebete saka tutuk. Tiang dahar, tiang unjuk, lawahe mur siji. Mangke nek pun teko jero medalipun benten-benten. Niku nek dipikir kita mboten nyandak. Gitu? Piye yo? Ora piye-piye menungso niku kan nampa, kantun nampi, ringkeh. Ya, itulah kelemahan kita. Allah yang mengatur segalanya. Sekarang malam ini, siapa yang bisa menolak waktu malam? Tidak ada, kita tinggal nerima. Ketika matahari terbit, kemudian siang, kita juga tinggal menerima. Allah yang mengatur siang malam, mengatur rizki, hidup dan mati, semuanya Allah yang mengatur. Niki Pak. Termasuk Allah yang ngatur, yang nyiptake, entenipun musibah. Ya. Maka ini harus kita tancapkan ke dalam hati kita bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, sing nyiptake alam, yang menguasai dan mengatur alam. Adanya, hilangnya Allah yang mengatur. Termasuk adanya bencana, entah itu banjir bandang, entah itu gempa bumi, entah itu tsunami, gunung meledos,
sedanten punika Allah ingkang nyiptakaken. Loh, berarti Allah dolim sama hambanya? Oh tidak. Tidak. Maka poin yang kedua, adalah setelah kita tadi mengenal poin yang pertama, sekarang poin yang kedua. Mengapa datangnya musibah? Yang wajib kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada asalnya tidak akan mencabut nikmat. Pada asalnya Allah tidak akan mencabut nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya. Diberi keamanan, diberi kenyamanan, rezekinya melimpah, bekerja dengan enjoy, gitu Pak? Maka Allah tidak akan mencabut hingga hamba itu yang menjadi sebab tercabutnya nikmat. Hingga hamba itu yang menjadi sebab tercabutnya nikmat. Ini seperti yang tercantum dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-53. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu sesungguhnya Allah tidak berkehendak merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu masyarakat. Allah tidak berkehendak merubah. Jadi sing ngrubah sinten, Pak? Allah. Allah tidak berkehendak merubah. Enten lho, Pak. Jadi berubah lan botenipun kala kersanipun Allah. Ya, ketika Allah memberikan nikmat itu asalnya tidak ingin mencabut, Pak. Sehingga hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga hamba itu yang menjadi penyebab berubahnya nikmat. Ada sebab. Kenapa Allah merubah? Kenapa Allah mencabut? Sebabnya hamba. Bukan kendoliman Allah, enggak. Mengapa suatu daerah tadinya aman, sentosa, nyaman, rezekinya melimpah, tiba-tiba krisis? Allah yang merubah semuanya. Loh, kenapa dirubah? Sebabnya manusia. Jadi seluruh perubahan itu berkaitan dengan Rabbul Alamin. Seperti siang malam ini, Pak, gelap dan terang, ada musibah, enggak ada musibah, Allah yang merubah. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang menciptakan musibah itu Allah semua. Loh, kenapa Allah menciptakan musibah? Ada sebabnya. Apa? Dosa-dosa manusia. Ini. Di dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayatnya 50. Ayatnya 30. Surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang kalian terima, musibah apapun, Pak, entah gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir bandang, gunung meledos, maka Allah katakan fabima kasabat, karena sebabnya adalah perbuatan kalian. Sebabnya,
Ya. Sebabnya datangnya musibah itu perbuatan tetapi yang menciptakan siapa? Allah. Allah yang menciptakan musibah, Pak. Allah yang mendatangkan musibah itu Allah. Tetapi sebabnya siapa? Manusia. Allah tidak akan mengirim musibah kalau nggak ada sebab. Ya. Karena pada asalnya Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Nggak ingin mencabut. Dzalika bi anna lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sekarang kita di sini aman. Temriki niku aman. Jenengan ngertos mengke dalu enten apa? Mboten. Ya. Bisa jadi tiba-tiba ada musibah besar, tapi naudzubillah min, karena kita nggak tahu. Ya. Temriki enten maksiat mboten? Tendare dhewe. Mboten. Kathah mboten? Sithik. Alhamdulillah. Ya. Ya. Jadi Allah katakan wa ma asobakum mi musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpa kalian sebabnya dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an kasir, dan Allah mengampuni banyak dari dosa kita. Mula mboten sak mendina nampa musibah. Tapi Allah memaafkan. Gitu. Maka Bapak Ibu para jamaah, kalau itu sebab dosanya manusia, dan banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Contoh di dalam surat Ar-Rum. Contoh wonten surat Ar-Rum ayatipun sekawan dosa setunggal. Allah paring pangandikan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Dhaharul fasad, telah nampak kerusakan di lautan, di daratan, banyak bencana, tsunami, gempa bumi dan seterusnya. Bima kasabat aydin nas, sebabnya karena dosa-dosa manusia. Ini kata Allah. Terjadinya banyak kerusakan itu karena dosanya manusia. Kemudian liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, Allah timpakan kepada manusia itu apa? Musibah. Musibah yang disebabkan karena sebagian perbuatan mereka. Sebagian mawon, Pak. Lalu apa tujuannya musibah itu? Apakah jelek? Enggak. Tujuanipun Allah paring musibah mboten elek. Napa? La'allahum yarji'un, supaya mereka mau kembali, mau sadar. Gen sadar, gen eling. Sing kebangetan niku nek dikek musibah wis diwenehi musibah ning ra gelem Mila jek mending Pak nonton video ini enten musibah. Mula rata-rata tiyang nyebuti sinten, Pak? Allah, ya Rabbi, ya Allah, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Gitu. Mang tonton video ini. Sing disebut mesti Allah. Lajeng enten tiyang ingkang damel video menayangkan musibah itu. Ending akhirnya apa? Doa, mudah-mudahan Allah segera mencabut. Mesti disebut Allah. Mudah-mudahan Allah segera mencabut musibah ini. Rata-rata orang itu ingatnya ketika kondisi kepepet. Itulah namanya istighosah. Gitu. Kondisi kepepet itu ingat sama Allah. Contohnya awake dhewe, Pak, numpak sepeda motor. Marek nabrak ujug-ujug anak ibu-ibu menggok nengen padahal retinge ngiwa. Kok ibu-ibu to Mas umum ya. Reting neng ngiwa menggoke nengen.
mama ketabrak, surut ya Allah, Allahu Akbar gitu, spontanitas nih. Bu, reteng iwa kok ya belok nengen. Niki. Kalau jane mesake ibu kudu unyo-unyo wae. Gitu. Gitu Bu. Nggih. Mula hati-hati Ibu nggih. Nek bareting nanti pateni entek dunyo-unyo wong. Ya. Tapi meskipun mekaten jenenge ibu-ibu ini mesti menang. Ya. Mama niku mesti menang. Nah. Niki. Kembali ke awal. Sebabnya dosa-dosa manusia, dan supaya Allah memberi musibah itu supaya manusia itu ingat, eling, yarjiuna, maknanipun yarjiuna anil maksiati ila ta'ah, supaya mau kembali, artinya apa? Meninggalkan maksiat menuju kepada taat. Sebab apa? Karena memang adanya musibah sebabnya maksiat. Maksiat kita. Maka yang terbaik adalah introspeksi diri. Salah dia apa ya lur, ya banyak istighfar ya lur, lebih baik ya. Karena Allah nggak mungkin dolim kepada hambanya. Contoh dalam surat An-Nahl ayat yang ke-112. Surat An-Nahl ayat yang ke-112. Allah memberikan contoh yang lebih luas. Apa itu negeri? Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Dan Allah memberikan contoh perumpamaan suatu negeri. Negeri yang kondisinya sebelumnya apa? Aminatan mutmainnatan, aman, tentrem, ayem, sidem, permanem. Aman. Keniki aman ya lur, alhamdulillah aman Pak. Ya. Mboten enten mau ngusil mriki aman Pak, mau tenang. Nyaman yo nyaman mriki Pak. Niku pun kaitane pun angger aman mestinya nyaman. Ya enten. Ayam pendudukipun, ayam tentrem. Ya. Niku mbok nikmat niku aman, ayam, tentrem niku nikmat. Tambah meneh ya'tiha rizquha raqadan min kulli makan. Rezekine melimpah. Wah niki rezekine lancar ya Lur, lancar. Makmur ya, makmur. Pertaniannya maju, perkebunannya juga maju, pengairannya lancar, perikanannya cukup. Ya penduduknya makannya terjamin. Gitu. Gisinya Masya Allah, dari perikanan ada ikan-ikanan, ada hewan, peternakan juga maju, berkembang. Kampungnya, negerinya itu negeri yang akhirnya apa? Berkembang. Rezekinya itu melimpah Pak, kelihatan makmur ya, nikmat ingkang matikel-tikel, mus aman, nyaman, tentrem, rezekinya melimpah. Pengen mboten? Pengen mboten Pak? Neng nalikanipun penduduk niku dipun lancarkan rezekinipun melimpah, rata-rata dolali fakafarat bi an umillah, kufur nikmat. Nggih. Fadzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi. Negeri yang tadinya itu aman, tentrem, ayem, ya, rezekinya melimpah, kemudian Allah cabut itu semua. Diganti apa? Allah katakan fa'adzaqahallahu, Allah fa'ilnya, Allah pelakunya. Apa? Allah yang mencabut nikmat aman itu. Allah yang mencabut nikmat nyaman itu. Allah yang mencabut nikmat rizki yang melimpah, diganti libasal ju', penduduknya diselimuti dengan kelaparan, paceklik, kekeringan, krisis ekonomi. Kalau sudah krisis ekonomi Pak, krisis pangan, apa yang terjadi? Wal khaufi, Allah timpakan ketakutan. Niku pun gandinganipun Pak, nek enten musibah,
mang tonton niku. Nggih. Mesti enten apa? Kalau ada musibah, gempa bumi misalnya, penjarahan, pencegatan, ajeng ngirim bantuan teng mriku dicegat sing awal. Turunkan sini, nggak boleh, ya. Nah, tujuannya sana. Ditimbun itu, bantuan itu ditimbun. Ya. Ingat nggak kejadian dulu meletus Merapi? Sama, terjadi seperti itu. Ketika mobil membawa bantuan dicegat, timbun, ditumpuk temeriku. Sehingga ketika itu kondisi tidak aman. Kayak mutah-mutah zaman dhisik krisis. Sawai wong diriti. Ora nandur ning panen. Noh. Itu. Kenapa Bapak Ibu? Sebab tiang sami butuh pangan larang. Pangannya larang jumene nyandang gitu. Maka banyak pembegalan, ya, perampokan, pencurian karena nggak aman. Kondisi orang itu krisis, ketakutan. Allah katakan bimakanu yasnaun, sebab pokal gawene dhewe dosa-dosa ini. Kenapa? Kufur nikmat, nembe kufur nikmat, belum kufur kepada Allah. Itu yang kedua. Sebabnya itu wajib kita yakini, sehingga tidak boleh suudzon kepada Allah, tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Misalnya Allah itu dolim, Allah tidak adil, jangan. Kuwi introspeksi awakmu dhewe. Coba awak dhewe dosa-dosa niki kaya ngopo? Karena yang mendatangkan musibah itu Allah, yang menciptakan, yang mengatur semua Allah. Sekarang yang ketiga, solusinya. Solusinya gimana, Mas? Pertama solusinya, supaya tidak datang musibah besar, bentengi masyarakat dengan iman dan takwa. Ini Pak. Bentengi masyarakat dengan iman dan takwa. Istiqomah. Niki. Itu solusinya. Ketika belum terjadi, maka pertahankan nikmat aman, nikmat nyaman, nikmat rezeki itu tetap terus berlanjut dengan apa? Istiqomah di atas iman dan takwa. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Jin ayatnya 16. Al-Jin ayat 16. Wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka istiqomah di atas tariqatul iman, istiqomah ajek di atas keimanan. Iman itu luas Pak, ngeliputi akidah, dijaga akidahnya, keyakinannya, keikhlasannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, tinggalkan perbuatan syirik. Karena syirik itu merupakan penyebab terbesar turunnya bencana. Maka dalam surat Ar-Rum tadi kelanjutannya apa? Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah, kul siru fil ardi, katakan Muhammad, penduduk Quraisy, silakan kalian adakan penelitian perjalanan ya di muka bumi ini. Silakan kamu berjalan di atas muka bumi. Fangduru, lihatlah, telitilah, perhatikan baik-baik. Kaifa kana akibatul ladina min qabl. Apa akibat yang buruk yang dirasakan umat-umat sebelum kalian? Kejadian itu semua di sekitar rumah mereka, dekat di Jaziratul Arab. Banjir bandang menimpa umatnya Nabi Nuh.
angin kenceng menimpa umatnya Nabi Hud, ya, suara yang menggelegar keras sekali teriakan menimpa umatnya Nabi Soleh, gempa bumi dahsyat di balik buminya menimpa umatnya Nabi Lut, ditenggelamkan di laut umatnya Nabi Musa alaihissalam, dan seterusnya. Dan Allah katakan kana aksaruhum musyrikin, mayoritas orang yang tertimpa seperti itu musyrik. Ingat, kemusyrikan penyebab utama dan terbesar turunnya bencana. Kemudian maksiat-maksiat yang lainnya. Ini bentengi dengan iman. Dalam surat Al-A'raf, pengantuk dereng munjuk se Al-A'raf 96. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri ini pada iman dan bertakwa, sungguh kami akan membukakan pintu-pintu barokah, bukan pintu-pintu musibah, tapi pintu-pintu berkah, barokat, banyak berkah, baik yang datangnya dari langit ataupun datangnya dari bumi, baik yang turun ataupun yang jedul, berkah, iman, takwa. Okay. Itu solusi sebelum terjadinya bencana, istiqomah di atas iman. Kemudian solusi setelah terjadinya bencana, kembali kepada iman sama. Introspeksi diri, banyak istighfar. Istighfar maupun ini sebagai solusi maupun sebelum terjadinya atau setelah terjadinya. Wonten surat Al-Anfal ayatipun 33. Al-Anfal 33. Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan menyiksa mereka selagi engkau ya Muhammad ada di tengah mereka. Allah enggak akan menyiksa mereka selagi mereka mau istighfar. Istighfar Pak, pencegah bencana. Istighfar Pak, ya, yang menghilangkan bencana. Maka Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat itu, fihim amanani, mereka diberi dua keamanan. Mereka siapa? Kaum muslimin atau umat manusia diberi dua keamanan. Satu, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ketika masih hidup penduduk Quraisy nyaman-nyaman dan aman saja. Setelah Kanjeng Nabi pergi banyak masalah, banyak musibah. Dan sekarang Kanjeng Nabi sudah meninggal dunia. Ya. Wa dhahaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa baqiyal istighfar. Tinggal satu istighfar. Niki Pak. Maka penyebab keamanan ketika kita memperbanyak istighfar, baik sebelum terjadinya musibah atau setelah terjadinya. Maka untuk mencegahnya dengan istighfar diantaranya iman dan takwa. Takwa meliputi amal-amal soleh, menjaga kewajiban, sholatnya dijogo, masjidnya direjake. Ojo bangun masjid magrem-magrem, masjidnya sepi. Ojo seneng bangun masjid ning ra gelem ngisi. Gitu. Senenge bangun sing apik-apik bareng ora diisi. Bangun masjid direjake, salat jamaah, pengajian. Loh. Gitu? Ini. Jangan cuma membangun megah tetapi enggak diisi.
Ya. Ini. Jadi itu solusi tercegahnya bencana dengan iman dan amal soleh. Maka ketika penduduknya itu beriman, bertakwa, insya Allah bukan bencana yang datang tetapi barokah. Terpenutup terakhir, ketika sebagian manusia sudah mau beriman dan bertakwa, tidak menutup kemungkinan Allah akan mengirim bencana. Kenapa sebabnya, Pak? Karena yang mendominasi di muka bumi itu, di suatu negeri itu, di desa itu, di kampung itu adalah maksiat. Meskipun ada orang yang soleh, tapi perbandingannya jauh. Keimanan, kesolehan, ketakwaan tidak begitu nampak. Justru ketika orang ingin bertakwa banyak dikritisi, dicemooh. Ketika orang ingin mengamalkan isinya Al-Quran dicaci maki, diarani kadrun. Gitu Pak. Akhirnya nampak itu kemaksiatan. Lihat di medsos. Ada orang-orang yang mulutnya licin dengan mudah dan bebas menghina Islam. Gitu? Ada di medsos, di YouTube. Orang-orang yang licin mulutnya, yang lancar mulutnya dan berani menghina Islam, menghina agama Allah. Ngakunya Islam. Maka hati-hati dengan orang munafik. Ini bahaya. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam. Maka tidak menutup kemungkinan terjadinya musibah ketika yang namanya maksiat itu merajalela, mendominasi, terang-terangan, mboten duwe tedeng aling-aling, manungsa pun mboten duwe isin, dianggap lumrah. Ingat sabdanya Nabi, ingat peringatan Nabi, hadis rawahu Imam Ahmad. Jadi nukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap bencana musibah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim tok ndak. Wong soleh yo kena, sesegep ngaji yo kena. Kenapa? Kanjeng Nabi menjelaskan, idza dhuharatil ma'asi fi ummati, ketika yang namanya maksiat telah dhuharat, nampak, biasa dilakukan masyarakat, ya, maka amma humullahu bi'adzabin min indi, Allah akan mengirim musibah, bencana, siksa secara menyeluruh juga. Terus istri ini pun Kanjeng Nabi namanya pun Ummu Salamah tanglet, ya Rasulullah, afama fihim unasun solihun, senajan temriku tesihatan tiang soleh, pripun niku tiang solehipun, napa nggih enten musibah? Kanjeng Nabi jawab, bala, iya tetep. Qalat ibunda Ummu Salamah tanglet, kaifa yasna'u ulaika, lajeng pripun kondisinipun tiang-tiang kala wau? Ya. Kanjeng Nabi jawab, yusibuhum ma'asaban nas, orang-orang yang soleh di situ akan kena musibah seperti umumnya masyarakat kena musibah, kena tsunami, kena gempa bumi, tanah longsor, kena banjir, gunung meletus, podo menimpa mereka juga. Tetapi bedanya apa? Kalau orang yang soleh tadi, yasiruna ila maghfiratin minallah wa ridwan, dia akan menuju kepada ampunan Allah dan ridhonya Allah. Dadi wong saleh niku mboten rugi. Kondisi aman menguntungkan, kondisi
enek musibah, kena musibah tetap beruntung. Napa niku Pak? Diampuni dosanya, diridhoi Allah. Sinten sing mboten badhe mati? Sedanten kita badhe tilar donya. Nggih. Mila ingkang sae nalikanipun kita tilar donya kondisinipun saleh. Kondisinipun iman, takwa niki para jamaah. Mila punika niku sekedhik tausiah. Nggih. Mugi-mugi saged dipun amalaken. Lan mugi-mugi para jamaah kanthi rahmat Allah Subhanahu wa taala sepeda malih daerah-daerah ingkang kenging musibah mugi-mugi enggal Allah cabut dipun gantos kanthi kesaenan. Lan mugi-mugi daerah kita ingkang aman punika ampun ngantos kita nggade raos aman. Aman lur Sukoharjo lur. Hati-hati. Bencana gempa bumi bisa terjadi dimanapun berada. Hati-hati. Namanya banjir bandang bisa menimpa dimanapun berada. Hati-hati. Namanya angin kenceng bisa terjadi dimanapun berada. Ingat. Ingat. Zamanipun Gunung Kelut meledos, mriki kebak awu. Gitu? Maka yang namanya musibah kita tidak boleh merasa aman. Wonten surat Al-A'raf 99 Allah mengatakan afa aminu makrallah. Apakah mereka itu merasa aman dari datangnya bencananya Allah, siksanya Allah, azabnya Allah? Fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Tidak ada orang yang merasa aman dari datangnya siksanya Allah melainkan orang-orang yang rugi. Maka kita enggak boleh merasa aman. Lalu gimana Mas? Kita memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Ketika kita dalam kondisi longgar, sehat, aman, ingat kepada Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ta'arraf ilallahi firraqa ya'rifka fisiddah. Kenali Allah dalam kondisi kamu itu longgar, sehat, aman, nyaman, cukup. Kenali Allah. Ketika kamu dalam kondisi kesusahan, Allah akan menolong kamu. Nggih. Mungkin para jamaah mulai antene musibah sebagai peringatan buat kita, ya, nasihat buat kita. Semoga tidak tertimpa kepada diri kita dan daerah kita. Semoga daerah kita aman-aman, nyaman, ya, sehingga kita menikmati kenikmatan aman ini, sehingga kita bisa bekerja dengan nyaman juga, ngaji dengan nyaman juga, ke masjid juga nyaman dan seterusnya. Dan semoga kita di akhir hayat kita ditutup dalam kondisi husnul khatimah. Amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.